warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem operasi pada pertemuan 5. Perkenalkan, nama saya Dita Aura Vanderlis dan dua rekan saya yaitu Ahmad Fauzi dan Rizky Bintang Gumilar. Dan pertemuan 5 kali ini yaitu mengenai manajemen proses dalam sistem operasi. Deskripsi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program counter, register, dan variabel-variabel yang ada. Perbedaan program dan proses. Program ada secara nyata di ruang penyimpanan dengan situasi atau pasif yang terletak di dalam satu file dan terdiri dari instruksi. Yang kedua, proses ada secara nyata dalam waktu yang terbatas dengan sifat dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi dan terdiri dari instruksi yang dieksekusi. Masih deskripsi proses. Sistem operasi mengontrol kejadian-kejadian yang ada dalam sistem komputer. Sistem operasi menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor, mengalokasikan sumber daya untuk proses, dan menanggapi permintaan program pemakai untuk layanan-layanan dasar. Next, istilah-istilah yang berkaitan proses. 1. Multiprogramming, multitasking, manajemen banyak proses pada satu pemroses atau prosesor. Komputer pribadi workstation adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multiprogramming seperti Microsoft MS Windows. Banyak proses dijalankan bersamaan. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali tersendiri. Sistem operasi mengalihkan proses di antara proses-proses tersebut. Program-program yang dijalankan sebenarnya bersifat saling tak bergantung, independen, satu program pada satu saat, one program at any instant. Yang kedua, multiprocessing. Manajemen banyak proses di komputer, multiprosesor, banyak pemroses atau prosesor di dalamnya. Dulunya sistem ini hanya terdapat di sistem besar, mainframe dan mini komputer. Saat ini workstation telah dilengkapi multiprosesor. Dan yang ketiga ada distribute processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar, terdistribusi. Lanjut. Udah ngelag, Cok. Udah ngelag. Selanjutnya diagram state proses. Secara garis besar ada 3 state atau status dasar atau utama pada proses. Yang ke satu, running. Running adalah kondisi pemroses sedang yang mengeksekusi instruksi. Selanjutnya ready, suatu kondisi proses siap dieksekusi. Akan tetapi pemroses belum siap atau sibuk. Terakhir, blocked. Proses menunggu kejadian untuk melengkapi tugasnya. Dan di sini ada diagram state proses. Yang pertama ada running, terus ready, sama block waiting. Keterangan perpindahan state. Proses block for input terjadi pada saat proses menemukan bahwa diri tidak bisa dilanjutkan karena proses tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, scheduler fix another process.
memutuskan bahwa sebuah proses sudah berjalan terlalu lama dan sudah waktunya untuk memanggil proses. Yang ketiga, scheduler fix this process. Proses-proses yang lain sudah mendapatkan jatahnya dan tiba giliran proses yang tertunda untuk dijalankan. Yang keempat, input becomes available. Kejadian di luar yang sedang ditunggu sebuah proses sudah terlaksana, yaitu misal sebuah proses yang menunggu input dari sebuah output proses yang lain. Lalu diagram state proses yang kedua. Di sini ada diagram state dengan 5 status, pengembangan dari 3 status. Ada new, disetujui, ready, pekerjaan I/O atau suatu event telah selesai, block waiting, running, terus terminated. Langsung ke penjelasan running. Running proses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ready, proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses ini. Proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Blockade waiting. Proses menunggu event kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh, proses menunggu kesayannya operasi perangkat masukkan atau keluaran, tersedianya memori, tibanya pesan jawaban, new, proses baru saja dibuat, terminated, proses telah selesai dieksekusi. Diagram state proses 3. Hanya satu proses yang dapat berjalan pada proses manapun pada satu waktu. Namun banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Jadi ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. 1. Jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminated. Yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti ada permintaan I/O, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Itu dua PCB atau sering disebut proses control block. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau sering disebut PCB, juga disebut sebuah counter block. Seperti ada di gambar PCB tersebut, ada pointer, proses stage, proses number, proses counter, kemudian ada register, memory limits, dan list of open files. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. Yang pertama, status proses, kedua, program counter, kemudian ada CPU register, informasi penjadwalan CPU, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, informasi status I/O. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Bentukan proses saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call-create proses yang membentuk proses turunan child atau yang disebut child proses yang dilakukan oleh proses induk atau sering disebut parent proses.
Proses turunan tersebut juga mampu membantu proses-proses counter block baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber-sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat I/O. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunan atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Operasi pada proses. Sistem operasi dalam pengelolaan proses dapat melakukan operasi-operasi. Terdapat proses diantaranya penciptaan proses, create proses, penghancuran atau terminasi proses, sering disebut juga destroy proses, penundaan proses, suspend proses, pelanjutan kembali proses, resume proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangun proses, menjadwalkan proses, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Penciptaan dan penghancuran proses. Penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu sumber daya yang dipakai dikembalikan. Kemudian ada proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. Kemudian ada PCB dihapus, yaitu ruang memori PCB dikembalikan ke pool memori bebas, menghancurkan lebih rumit bila proses telah menciptakan proses-proses lain. Terdapat dua pendekatan, yaitu pada beberapa sistem, proses-proses turunan dihancurkan saat proses induk dihancurkan secara otomatis. Beberapa sistem lain menganggap proses anak independen terhadap proses induk, sehingga proses anak tidak secara otomatis dihancurkan saat proses induk dihancurkan. Langkah-langkah penghancuran proses. Alasan-alasan penghancuran proses. Penyebab transmisi. Yang pertama, selesainya proses secara normal. Proses mengeksekusi panggilan layanan sistem operasi untuk menandakan bahwa proses telah berjalan secara lengkap. Kemudian yang kedua, batas waktu terlewati. Proses telah berjalan melebihi batas waktu total yang didispensasikan. 3. Memori tidak tersedia. Proses memerlukan memori lebih banyak daripada yang dapat disediakan sistem. 4. Pelanggaran terhadap batas memori. Proses mencoba mengakses lokasi memori yang tidak diizinkan diakses. Kemudian terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi. Proses berusaha menggunakan sumber daya atau file yang diizinkan dipakai, atau proses mencoba menggunakan tidak untuk peruntukannya, seperti menulis file read only. 6. Terjadi kesalahan aritmatika, proses pencobaan perhitungan terlarang, seperti pembagian dengan nol atau mencoba menyimpan angka yang lebih besar daripada yang dapat diakomodasi oleh perangkat keras. Kemudian langkah-langkah penghancuran selanjutnya itu yang ketujuh, waktu telah kadaluarsa. Proses telah menunggu lebih lama daripada maksimum yang ditentukan untuk terjadinya suatu kejadian spesifik. 8. Terjadi kegagalan masukan atau pengeluaran. Kesalahan muncul pada masukan atau keluaran seperti ketidakmampuan menemukan file, kegagalan membaca atau menulis setelah sejumlah maksimum percobaan yang ditentukan. Misal, area rusak didapatkan pada disk, atau operasi tak valid seperti membaca dari LAN printer.
Ke-9, instruksi yang tak benar. Proses berusaha mengeksekusi instruksi yang tak ada. 10. Terjadi usaha memakai instruksi yang tak diizinkan. Proses berusaha menggunakan instruksi yang disimpan untuk sistem operasi. 11. Kesalahan penggunaan data, tipe data yang digunakan salah atau tidak diinisialisasi. Kemudian ada diintervensi oleh sistem operasi atau operator untuk suatu alasan. Operator atau sistem operasi mengakhiri proses, misal terdapat deadlock. Kemudian yang ke-13, berakhirnya proses induk. Ketika parent berakhir, sistem operasi mungkin dirancang secara otomatis mengakhiri semua anak proses dari parent itu. 14, ada atas permintaan dari proses induk, parent proses biasanya mempunyai otoritas mengakhiri suatu anak proses. Kemudian ada penundaan dan pelanjutan mengaktifkan kembali proses. Penundaan suspend sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Penundaan biasanya berlangsung singkat. Pengaktifan kembali rasmi. Proses yaitu menjalankan proses dari titik atau instruksi di mana proses itu ditunda. Operasi suspend dan resume penting dikarenakan beberapa hal. Pertama, jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah diselesaikan. Contoh, saat proses pencetakan, bila tiba-tiba kertas habis, maka proses dispan. Setelah kertas dimasukkan kembali, proses pun dapat di-resume. Kedua, pemakai yang ragu mengenai hasil proses dapat mensuspend proses atau sering disebut bukan membuang, abort proses. Saat pemakaian yakin proses akan berfungsi secara benar, maka dapat resume proses yang disuspend. Ketiga, sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan diresume saat beban kembali ditingkatkan normal. Sistem call. Sistem call menyediakan interface antara proses dengan sistem operasi. Sistem call biasanya berbentuk instruksi bahasa assembly. Sistem call suatu kumpulan instruksi extend yang disediakan oleh sistem operasi yang berfungsi sebagai interface antara sistem operasi dengan program pemakai. Program pemakai berkomunikasi dengan sistem operasi dan minta layanan dari sistem operasi dengan membuat sistem call. Sistem call membuat, menghapus, dan menggunakan berbagai macam objek software yang dikelola oleh sistem operasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Dita Aura. Dipersilakan. Oke, bagian 2 ya. Implementasi proses. Tabel untuk proses. Setiap proses mempunyai state yang diperlukan dan diperhatikan sistem operasi. Sistem operasi mencatat state proses dengan beragam tabel atau senarai yang saling berhubung, yaitu tabel informasi manajemen memori, tabel informasi manajemen masukan atau keluaran, dan tabel informasi sistem file, serta tabel proses. Selanjutnya, tabel informasi manajemen memori merupakan tabel untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Memuat informasi alokasi memori utama yang dipakai proses, alokasi memori sekunder yang dipakai proses bila menggunakan manajemen memori dengan swapping, dan atribut segmen memori utama dan sekunder, informasi lain yang digunakan untuk mengelola memori. Lanjut. Dan tabel informasi manajemen masukan dan keluaran. Untuk mengelola
perangkat masukan atau keluaran. Saat perangkat masukan atau keluaran digunakan proses tertentu, perlu dijaga agar proses lain tidak memakainya. Serta databel informasi sistem file, berisi informasi mengenai ekstensi file, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan menyimpan atribut-atribut file lain. Tabel proses mengolah informasi proses di sistem operasi, lokasinya di memori. Tabel juga berisi status dan atribut proses yang lain. Lalu ada tabel proses ditempatkan di memori utama di lokasi tertentu. Proses yang mempunyai satu ruangan alamat tersendiri. Ruang alamat yang digunakan proses disebut citra proses atau proses image. Tabel berikut yang menunjukkan isi citra proses. Elemen citra proses yaitu data pemakaian, program pemakaian, stack sistem dan PCB atau program control block. Deskripsinya, bagian yang dimodifikasi berupa data program, daerah stack dan pemakai, program biner yang akan dieksekusi, dan digunakan untuk penyimpanan parameter dan alamat pemanggilan untuk prosedur dan sistem calls, berisi informasi yang diperlukan oleh sistem operasi dalam mengendalikan proses. Lanjut. Dan ini PCB dan senarai proses. Tiap PCB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. Dan PCB tersebut digunakan dimodifikasi rutin sistem operasi seperti penjadwalan, alokasi sumber daya, pemrosesan interupsi, monitoring, analisis kinerja, dan kumpulan PCB mendefinisikan state sistem operasi untuk menyatakan senarai proses di sistem operasi. Dan inilah senarainya, itu PCB running, ready, dan block. Gambar di atas memperlihatkan hanya satu PCB berada di senarai running. PCB ini menyatakan proses yang saat itu sedang dieksekusi pemrosesan sehingga hanya satu proses yang running. Proses ready digambarkan dengan PCB proses-proses di senarai ready. Proses-proses penunggu dijadwalkan untuk dieksekusi proses. Proses yang dijadwalkan dieksekusi itu mengalami transisi dari state ready menjadi running. Dan adapun perpindahan dari senarai ready ke senarai running. Nah, proses dari running yaitu procedure-nya berada di senarai running, dipindahkan sesuai state yang dialami proses itu. Bila proses berakhir atau selesai, maka dijalankan operasi terminasi sehingga PCB-nya tidak ada lagi. Dan bila proses diblokir karena membuang lokasi sumber daya, maka PCB-nya dipindahkan ke senarai block. Dan bila proses dijadwalkan habis jatah waktu eksekusinya, maka PCB-nya dipindahkan ke senarai ready. Proses yang sedang blokir berpindah menjadi ready bila sumber daya yang ditunggu telah teralokasi untuknya. Untuk itu, PCB dipindahkan ke senarai ready. Lanjut. Dan pengaksesan informasi di PCB. Nah, rutin sistem operasi perlu mengakses informasi di PCB. Setiap proses dilengkapi ID unik yang digunakan sebagai indeks atau petunjuk ke tabel untuk mengambil PCB. Dan untuk menghindari bug atau kesalahan programan, pada rutin tunggal yang biasa mengakibatkan rusaknya PCB dan menghindari perubahan rancangan struktur dan semantics PCB, maka semua rutin sistem operasi melewati satu rutin khusus, yaitu rutin penanganan PCB dalam mengakses PCB. Dan tugas rutin adalah memproteksi PCB dan menjadi penantara pembacaan dan penulisan PCB. Nah, kelemahannya ada overhead kinerja karena harus memanggil rutin penanganan PCB dan mengakseskan langsung terhadap PCB tentu lebih cepat daripada harus memanggil rutin penanganan PCB. Dan tahap-tahap penciptaan prosesnya itu beri satu identifier unik ke proses baru, isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses, 2. Alokasikan ruang untuk proses, dan 3. PCB harus diinisialisasi, 4. Kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Dan 5. Bila diperlukan struktur data lain, maka segera buat struktur data itu. Sekian, terima kasih dari kami. Maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.